Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, malam Sabtu, malam yang ke-26 dari bulan Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan 13 Februari 2026. Kita kembali duduk bersama di Masjid Baitus Salam dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Arkanul Islam, belajar rukun Islam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma inna nas'aluka an tusallim ilayna Ramadan wa nas'aluka an tusallim lana Ramadan wa taqabbalhu minna wa taqabbala. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau agar menyampaikan umur kami ke dalam bulan Ramadan dan menyelamatkan untuk kami bulan Ramadan, dan semoga amal ibadah kami diterima di dalam bulan Ramadan. Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Baitus Salam, afani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk kepada rukun-rukun sholat, dan kita sudah mempelajari rukun sholat. Ada 4 yang sudah kita pelajari. Yang pertama, al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, takbiratul ihram, mengucapkan takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga, qiraatul fatihah, membaca surat al-fatihah. Kemudian yang keempat, ar-ruku, melakukan ruku. Dan sebelum saya lanjutkan, ada tambahan yang ingin saya sampaikan, bahwa di dalam madhab Syafi'i rahimahullah disebutkan bahwa rukun yang pertama adalah an-niyah. Rukun yang pertama adalah niat. Sedangkan kita di sini menguatkan pendapat bahwa niat bukan rukun, akan tetapi niat adalah syarat. Niat adalah syarat dari sholat tersebut. Berarti dia di luar dari sholat tersebut. Baik. Kemudian kita masuk kepada tema, yaitu yang kelima, ar-raf'u minhu, yang artinya bangun dari ruku. Bangun dari ruku ini adalah bagian dari rukun sholat yang kelima, bangun dari ruku. Atau di dalam perkataan para ulama adalah al-i'tidal. Ya, al-i'tidal. Bangun dari ruku disebut juga oleh para ulama sebagai al-i'tidal. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas beberapa pembahasan dari bangun dari ruku ini. I'tidal atau bangun dari ruku termasuk daripada rukun sholat, dan ini adalah madhab jumhur, madhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan salah satu riwayat dari Imam Abu Hanifah, yang mana dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim,
dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rukuk belum? Oke. Tadi dapat kabar rukuk sebelum, ya sudah. Baik. Sekarang kita masuk kepada rukun yang keempat. Kalau begitu rukuk. Baik. Rukuk pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hukum dari ruku adalah rukun sholat. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu. Wahai orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Ini menunjukkan bahwa ruku adalah rukun sholat. Kenapa? Karena disebutkan di dalam ayat Quran. Jadi penyebutan di dalam Al-Quran itu mempunyai kedudukan tersendiri di dalam rukun sholat. Karena Allah menyebutkannya di dalam rukun di dalam Al-Quran. Seperti misalkan wudu, Allah menyebutkan membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Itu rukun wudu. Kenapa? Karena disebutkan dalam Al-Quran. Begitu cara belajarnya. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran berarti itu mempunyai tekanan tersendiri. Makanya para ulama menjadikan dia sebagai rukun sholat karena disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang beriman, rukuklah dan sujudlah. Kemudian dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang riwayat Bukhari dan Muslim, dan hadis ini sering sekali dibaca oleh para ahli agama kalau sudah mengajarkan tentang sholat. Hadisnya namanya adalah hadis pengajaran sholat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Nabi. Ada lagi yang namanya hadis seorang yang keliru di dalam sholatnya, diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Arabnya hadis al-musi sholatahu, hadis orang yang keliru di dalam sholatnya. Orang ini diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia sholatnya keliru, ya, terlalu cepat, tidak tumaknina. Disuruh oleh Rasulullah SAW mengulang sebanyak 3 kali, tetap saja sholatnya begitu. Akhirnya beliau berkata, Ya Rasulullah, alimni. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajari aku. Wallahi la uhsinu ghairaha. Aku tidak bisa sholat sebaik ini, atau tidak bisa sholat sebaik selain ini. Maka kemudian Rasulullah SAW mengajarkan. Jadi ingat, ini hadis, antum harus ingat bahwa ada hadis namanya al-musi sholatahu. Itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya, sholat seorang yang buruk sholatnya. Tapi sebagian ulama mengatakan jangan dikatakan buruk, berarti sahabat buruk sholatnya. Tetapi makanya saya tadi membawa bahasa orang yang keliru sholatnya. Kelirunya kenapa? Karena tidak tumaknina. Jadi nanti antum tidak heran kalau seandainya ada orang, ada ustadz yang menjelaskan tentang hadis ini, hadis yang buruk sholatnya, hadis orang yang buruk sholatnya, hadis orang yang keliru sholatnya. Rasul sholat, atau disebut dengan hadis Rasul SAW mengajari orang sholat. Itu ceritanya ada orang disuruh sholat, kemudian disuruh ulang oleh Rasulullah SAW sebanyak 3 kali karena dia tidak tumaknina. Lalu beliau nyerah, alimni ya Rasulullah, ajari aku wahai Rasulullah, la uhsinu ghaira hadza, aku tidak bisa sholat sebaik ini. Maka diajarilah, beliau mengatakan, idza qumta ila shalah fa asbighul wudu. Jika engkau bangun mendirikan sholat,
maka sempurnakanlah wudu. 1. Tsumma istaqbilil qiblah fakabbir. Lalu hadaplah ke kiblat dan bertakbirlah. 2. Tsumma qara'a bima tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah yang mudah, yang merupakan hafalanmu dari Al-Qur'an. 3. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sampai engkau tuma'ninah di dalam ruku'. Kemudian tsumma rfa' hatta tastawiya qa'iman. Kemudian bangunlah sampai engkau tegak berdiri. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai engkau tuma'ninah di dalam sujud. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangunlah dari sujud sampai engkau tuma'ninah di dalam duduk. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah engkau sampai engkau tuma'ninah di dalam sujud. Sujud yang kedua berarti. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangunlah dari sujudmu sampai engkau tuma'ninah di dalam dudukmu. Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Lalu lakukanlah itu seluruhnya, hal itu di dalam seluruh salatmu. Nah, inilah yang disebut hadis apa tadi? Hadis orang yang keliru sholatnya. Atau bahasa Arab apa tadi? Al-musi sholatahu. Al-musi itu yang buruk sholatnya. Atau hadis Rasul SAW mengajari orang sholat karena tidak tumakninah. Dan di dalam hadis inilah akhirnya diambil rukun tumakninah, karena tadi ada beberapa kali ucapan apa? Sampai engkau ruku dengan tumakninah, sampai engkau sujud dalam keadaan tumakninah, sampai engkau duduk di antara dua sujud dalam keadaan tumakninah, sampai engkau sujud lagi dalam keadaan tumakninah. Nah, dari sini para ulama mengambil bahwa tumakninah termasuk rukun sholat, tapi itu belum kita bahas. Yang menjadi pembicaraan di sini adalah ketika Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah sampai engkau tumakninah di dalam rukukmu. Gitu ya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa rukun sholat salah satunya yang keempat adalah ruku, karena disebutkan dalam hadis ini. Baik. Kemudian juga berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama, di antaranya yang dikatakan oleh Ibnul Munzir, ajma'u ala anna al-qadira la tujzi'uhu salatu illa an yarka'a wa yasjuda. Dan para ulama bersepakat bahwa yang sanggup tidak sah sholatnya sampai kecuali ia ruku dan sujud. Nah, ini berdasarkan ijma'. Jadi saya ulangi, rukun sholat yang keempat adalah ruku berdasarkan ayat Quran, hadis Rasul, dan ijma'. Apa batasan ruku di dalam sholat? Batasannya itu bagaimana? Para ulama mengatakan batasan di dalam ruku adalah al-inhina, yaitu dari berdiri tegak menunduk. Dari berdiri tegak menunduk. Batasannya apa? Nunduknya. Bihaitsu yumkinuhu massur rukbatayhi biyadayhi idza kana wasatan minan nas la tawilal yadain wala qasirahuma. Yang mana dia memungkinkan baginya memegang lutut, yang mana dia memungkinkan baginya memegang. Jadi ini tegak, kemudian dia berruku. Ruku batasannya apa? Memungkinkan baginya memegang kedua lutut. Itu rukunya. Nanti kalau seandainya harus tegak, nah itu adab-adabnya. Ini kalau ada orang sholat begini, dia mungkin memegang ini, itu sudah kena rukuknya. Gitu.
Tapi kalau ingin yang sempurna harus lurus. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW bilang, ini air kalau diletakkan di punggungnya nggak kemana-mana, saking tegaknya. Tapi untuk perkara rukuknya hanya sampai begini saja. Artinya kalau ada orang begini, malas sudah begini. Ya, sampai nggak rukuknya, rukunnya sampai. Tapi untuk kesempurnaan sholatnya, maka dia harus tegak, lurus, kemudian bisa ditaruh air di situ, tidak kemana-mana airnya. Itu kesempurnaan sholat. Tapi kalau rukunnya ya adalah dia menunduk dengan cara dia sampai kedua telapak tangannya ke lutut, ya, ke lutut. Ini bagi yang orangnya normal, tangannya tidak terlalu panjang, kemudian tangannya tidak terlalu pendek, paham ya? Nah, itu batasan ruku. Sekali lagi, kalau orang sudah mengerjakan batasan tadi, dia sudah mengerjakan rukun ruku. Misalnya sama-sama rukun gitu ya. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis. Apa dalil itu? Dalil yang saya sebutkan tadi. Hadis riwayat Bukhari bahwa Hudzaifah ibnul Yaman, a'lamu ummati bil halal wal haram, Hudzaifah ibnul Yaman. Umatku yang paling tahu tentang halal dan haram, Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau melihat seorang la yutimmu ruku'a was sujud, tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Kemudian beliau berkata, ma shallaita, engkau belum sholat. Artinya sholatmu belum sempurna. Walau mitta ala ghairil fitrah allati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alaiha. Jika engkau mati dalam keadaan begini, engkau mati tidak di atas fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atasnya. Batasan ruku adalah seorang menunduk dan kedua telapak tangannya mungkin memegang kedua lutut. Kalau ada orang begini, misalkan, ini saya bertanya kepada antum, dia nunduk tapi begini aja, kena enggak batasan rukunnya? Batasan rukunnya apa tadi? Nunduk, kemudian memegang kedua lutut. Ya, batasan rukunnya nunduk dan memegang kedua lutut. Nah, masalah nanti ini dilebarkan, ya. Ini dilebarkan, kemudian ini lurus, pandangan ke sini. Nah, itu kesempurnaan ruku. Tapi kalau mengena rukunnya cukup dengan tadi. Paham ya? Nah. Lihat lagi hadis Rasulullah SAW yang berbunyi riwayat Imam Abu Daud dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, la tujzi'u salatul rajul hatta yuqima dhahrahu fi ruku'i was sujud. Tidak sah salat seseorang sampai dia meluruskan punggungnya pada ruku dan sujud. Pada ruku dan sujud. Jadi kalau mau ruku jangan cuma sebegini saja, tetapi dia harus mengenakan kedua telapak tangannya di lutut dan usahakan ditegakkan punggungnya, baik saat sujud atau saat ruku. Nanti sujud kita akan bincangkan. Baik, saya dimaklumi ya. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan ruku juga adalah
Berkaitan dengan ruku juga, apa yang dibaca saat ruku, tapi ini tidak berkaitan dengan rukun. Ya, kalau begitu nanti saja ini kita bahas, karena itu baik berkaitan dengan bacaan ruku. Ini tidak berkaitan dengan rukun. Nanti kita bahas pada waktu membahas tentang wajib-wajib sholat. Nah, sekarang sifat ruku yang sempurna. Pertama, dianjurkan ruku bersandar kedua telapak tangan di atas kedua lutut. Itu satu. Dianjurkan ruku bersandar kedua telapak tangan di atas kedua lutut. Saya sering melihat ada orang ruku tapi telapak tangannya ke betis. Pernah lihat nggak? Ya, nah itu tidak sempurna rukunya. Ya. Kemudian yang kedua, an yujafiya yadaihi an janbi. Kedua tangannya dia renggangkan dari kedua sisi badannya, kanan dan kiri. Kedua tangannya dia renggangkan. Ya. Kemudian yang ketiga, wa yabsuta dhahrahu, dia bentangkan punggungnya, dia bentangkan punggungnya. Jadi tidak begini, tapi bentangkan punggung. Nah, ini adalah yang ketiga. Yang keempat, alla yarfa'a ra'sahu wa la yunaqqisahu. Dia tidak mengangkat kepalanya, tidak juga menundukkan. Saya perlu contoh. Ustaz lihat contohnya. Gimana? Karena kalau saya nyontohkan sendiri saya nggak lihat. Ya. Antum menghadap ke sana. Nah, rukuk coba. Yang pertama apa tadi? Ke sana dulu. Ya, hadap sana. Ya. Yang pertama adalah ini. Kedua telapak tangan bisa menyentuh lutut. Ya. Yang kedua apa tadi? Kedua tangan merenggangkan. Renggang dengan badan. Jadi tidak begini, ya, renggang dengan badan. Kemudian yang ketiga, ada kesana. Nah, yang ketiga ini lurus, angkat sedikit saja. Iya, kepalanya nunduk. Oke. Nah ini, ya, lurus dia. Kemudian kepalanya, tidak terlalu nunduk, tidak terlalu angkat. Nah. Ya, jadi rata. Turun dikit saja. Iya, nah seperti itu. Bisa dimaklumi ya? Nah, jazakallahu khairan. Baik. Itu adalah sifat ruku yang sempurna dan itu dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Cara ruku yang tadi. Nah, ini perlu latihan masing-masing di rumah. Yang dilihat di cermin atau dengan keluarganya. Anak-anaknya juga diajari seperti itu. Itulah ruku yang sempurna. Jadi yang pertama, kedua telapak tangan menyentuh kedua lutut. Yang kedua, lengannya direnggangkan dari sisi badan kiri dan kanan. Yang ketiga, kemudian punggungnya diratakan, dibentangkan lebih tepatnya. Ya. Kemudian yang keempat, kepala tidak terlalu nunduk, tidak terlalu mengangkat. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a lam yarfa' ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam jika ruku beliau tidak mengangkat kepalanya, tidak juga nunduk-nunduk, tetapi di antara keduanya. Tidak terlalu nunduk, ya, melihat lutut atau melihat telapak kaki, enggak, tetapi melihat kepada tempat sujud dan tidak terlalu menunduk atau tidak terlalu mengangkat. Kemudian dalil juga berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari
Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwa idza thumma hasara dhahrahu idza rafa'a am raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrahu, yang artinya jika beliau ruku maka dia memantapkan kedua telapak tangannya di kedua lututnya, memantapkan. Kemudian hasara dhahra, hasara itu artinya membentangkan punggungnya. Nah, kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas, raka'tu faja'altu yadayya baina rukbataini fanaha abi. Lihat, aku ruku lalu aku meletakkan kedua tanganku di antara kedua lututku. Itu gimana berarti? Aku ruku lalu aku meletakkan kedua tanganku di antara kedua lututku. Berarti begini. Ya, seperti ini, kedua lututku. Jadi tidak di lutut tapi kedua lututku. Atau bisa juga maksudnya begini. Di antara kedua lututku. Bisa begini, bisa begini. Dia tidak meletakkan kedua telapak tangannya di lututnya. Fanahani abi. Maka bapakku melarangku. Bapaknya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Salah seorang yang dijamin masuk surga. Dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas. Inna kunna naf'alu hadha fanuhina anhu. Kata bapakku, dulu kita juga lakukan begini. Lalu dilarang oleh Rasulullah SAW. Wa umirna an nadha aydina 'ala rukab. Dan kita diperintahkan untuk meletakkan kedua tangan kita di atas lutut. Di atas lutut. Nah, itu sifat ruku. Para ikhwan yang dirahmati Allah. Baik. Sekarang yang kelima, bangkit dari ruku. Hukum bangkit dari ruku adalah rukun sholat. Bangkit dari ruku adalah rukun sholat. Jadi kalau seandainya ada orang ruku lalu dia malas bangkit, langsung sujud nyelosor, itu tidak sah salat. Itu tidak sah salat. Bangkit dari ruku yang disebut dengan apa? I'tidal. I'tidal. Dan ini adalah mazhab jumhur, Maliki, Syafi'i, Hambali, adalah i'tidal ruku. Makanya kalau antum lihat mazhab Hanafi, mereka tidak terlalu membangkitkan dirinya dari ruku. Jadi kalau antum lihat mazhab Hanafi itu sekarang Bangladesh, apa itu? IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Itu mazhab Hanafi banyak. Maka habis ruku mereka, nah, jadi tidak bangkit dari ruku dengan tegak sampai berdiri. Perhatikan saja. Nah, antum di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kita kenal orang India ini, orang Pakistan, orang Bangladesh. Seperti itu sholatnya karena mazhab Hanafi. Kenapa? Karena mazhab Hanafi mereka tidak mengatakan itu ruku. Hanya salah satu riwayat dari Imam Abu Hanifah. Tapi secara mazhab mereka tidak mengatakan itu rukun. Taib, dalilnya hadis tadi. Ya. Hadis tadi sangat penting. Dalilnya hadis tadi. Hadis apa yang saya maksud? Musik salat tahu. Musik salat tahu. Orang yang keliru salat. Orang yang diajari salat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang nyerah 3 kali ngulang dia nggak bisa. Kata Rasulullah, kembali salat, datang lagi. Salat lagi, datang lagi, salat lagi. Lalu dia nyerah. Wallahi ya Rasulullah ahsinu ghairaha. Wahai Rasulullah, demi Allah aku tidak bisa salat kecuali sebaik ini. Maka ajari aku. Dan diajarilah oleh Rasulullah SAW. Di dalam ajaran itu ada kata tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Lalu bangunlah sampai tegak berdiri. Gitu ya. Nah, baik. Kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
hukum meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat i'tidal. Jadi bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, letakkan lagi. Apa hukumnya ini? Nah, kenapa kita bahas ini? Karena berkaitan dengan i'tidal, masih di dalam berdiri. Maka jawabannya terjadi khilaf di antara para ulama. Hukum meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat i'tidal. Pendapat yang pertama disunnahkan. Pendapat yang pertama disunnahkan. Dan ini pendapat ulama-ulama kontemporer di zaman sekarang, terutama Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullah. Dalil mereka, lihat dalilnya. Kana an-nas yu'maruna an yad'a ar-rajul yadal yumna ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Adalah manusia diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri di dalam sholat. Nah, kata-kata di dalam sholat itu berarti pas setiap kali berdiri, mau dia baca Al-Fatihah, mau dia setelah ruku, maka saat berdiri dia letakkan tangan kanan di atas lengan tangan kiri. Itu dalil mereka. Dalil, adapun pendapat yang kedua adalah tidak disunnah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah ruku, yaitu waktu i'tidal. Dan ini mazhab jumhur, Maliki, Syafi'i, kemudian mazhab Hanafi. Ya. Nah, ini para ikhwan dari Allah. Bahkan tidak ada seorang ulama salaf yang mengatakan ini, mengerjakan ini. Dan ini permasalahan menarik. Imam Ibnu Baz mengatakan itu sunnah, sedangkan Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan itu bid'ah. Ya. Lalu apakah mereka dinyatakan suka membid'ah-bid'ahkan? Enggak. Itulah masalah fikih, khilafiyah, ijtihadiyah. Nah, sama dengan membaca bismillah pada surat Al-Fatihah. Ya, bahwa mazhab kebanyakan jumhur mengatakan dilirihkan bismillah saat baca surah Al-Fatihah. Bahkan mazhab Maliki tidak baca. Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan dia termasuk rukun Al-Fatihah, termasuk dari Al-Fatihah, berarti dia rukun sholat. Kalau tidak baca tidak sah sholatnya. Nah, kemudian apakah kita dinyatakan membid'ah-bid'ahkan? Sama dengan kunut subuh. Mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan bid'ah, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak disyariatkan. Mazhab Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Ya. Maka apakah kemudian mereka yang mengatakan bid'ah ini suka bidah-bid'ah? Itulah khilaf fikih. Masing-masing menguatkan pendapatnya sesuai dengan ijtihad masing-masing terhadap dalil. Maka pada saat itu berlapang dada. Ya. Ada sebagian yang ketika imamnya tidak pakai bismillah, ngulang sholat. Ini tidak benar. Atau ketika imamnya mengatakan, ketika ada ustadz mengatakan bahwa kunut subuh itu adalah bid'ah, suka membid'ah-bid'ah. Tapi itu memang pendapat salah satu dari mazhab. Itu terjadi khilaf fikih ijtihad, namanya ikhtilaf fikih ijtihadiyah. Artinya setiap imam berusaha mengambil pendapatnya. Jangan dituduh ini suka membid'ahkan. Kita berbicara tentang apa? Tentang masalah fikih ijtihadiyah. Khilaf fikih ijtihadi. Nah, bisa dipahami ya para ikhwan. Baik. Kemudian selanjutnya
sujud dengan 7 anggota tubuh. Hukum sujud adalah rukun sholat. Ya, rukun sholat. Dalilnya tadi Al-Hajj ayat 77. Karena dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu isjudu irka'u wasjudu. Rukuklah dan sujudlah. Rukuklah dan sujudlah. Kemudian dalilnya yang kedua apa? Hadis apa tadi? Musik sholat tahu, atau hadis yang keliru sholatnya, atau hadis yang orang diajari Rasulullah SAW sholat. Di dalam hadis itu ada lafaz begini, tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai engkau tumakninah di dalam sujudmu. Gitu ya. Semua kemudian sujudlah sampai engkau tumakninah dalam sujudmu. Dan juga berdasarkan ijma', Imam Nawawi rahimahullah mazhab Syafi'i menukilkan ijma', was sujudu fardhun binassil kitab was sunan wal ijma'. Sujud itu rukun berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ tadi disebutkan sujud dengan 7 anggota tubuh. Apa 7 anggota tubuh tersebut? Dahi. Kemudian Rasul SAW memegang dahi dan hidung. Jadi 2 beliau pegang. Tapi beliau tunjukkan dahi dan beliau pegang 2, dahi dan hidung. Kemudian kedua telapak tangan 3 sudah. Kemudian kedua lutut 5. Kemudian jari jemari kaki 7, ya, kanan dan kiri, kanan dan kiri, dan kanan dan kiri 7. Itulah yang disebut dengan anggota-anggota sujud yang 7. Harus saat sujud seluruhnya kena dataran saat sujud, tidak boleh diangkat saat sujud. Jadi kalau ada orang sujudnya ngangkat kaki gitu, saat sujud ngangkat kaki, maka tidak sah sujudnya. Tidak sah sujudnya, tidak sah rukunnya. Tidak sah rukunnya, tidak sah sholatnya. Ya. Apa dalilnya? Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Adal jabah, asyara biyadi ila anfi, di atas dahi. Kemudian beliau memberikan isyarat kepada hidungnya. Jadi begini. Nah, ya. Kemudian wal yadain, dan kedua tangan. War rukbatain, kemudian kedua lutut. Wa atrafil qadamain, kemudian kedua jari jemari kaki. Ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada? Setelah adzan kita dengar sebentar, baru nanti qomah ya. Kita dengar kejelasan tentang sujud. Jadi sholatnya tidak kepikiran sujudnya gimana. Tidak ada.
Saya minta izin melanjutkan sedikit baru kita qomat ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, poin pertama tentang sujud. Bagaimana turun dari berdiri untuk sujud. Terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan mendahulukan kedua tangan ya sebelum kedua lutut. Dan ini adalah pendapat dari mazhab Maliki, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, pendapat dari Imam Al-Auza'i, dan ini pendapatnya ulama hadis, salah satunya Imam Al-Albani rahimahullah, mendahulukan kedua telapak tangan sebelum kedua lutut ya. Dan dalilnya adalah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Janganlah engkau turun menderum sebagaimana turunnya onta. Onta turunnya itu dia lutut duluan. Seperti di gambarnya. Ya, onta kalau turun lutut dulu. Kemudian juga seperti ini, onta kalau turun lutut duluan. Fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Janganlah menderum sebagaimana menderumnya onta. Nah, di sana ada pendapat yang kedua, yaitu disunahkan meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Kedua lutut sebelum kedua tangan. Dan ini mazhab jumhur, mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Dan ini yang diamalkan oleh kebanyakan para ulama, meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Jadi contohnya bagaimana? Contohnya pendapat jumhur dulu ya. Berarti berdiri tegak, kemudian turun, baru telapak tangan. Ya, turun lutut dulu, baru telapak tangan. Ada lagi yang meletakkan tangan dulu, dan ini pendapat ulama hadis, di antaranya Imam Al-Albani rahimahullah. Dan ini pendapat mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, yaitu meletakkan tangan dulu. Bagaimana caranya? Turun tangan baru lutut. Ya, ini dua pendapat. Mana yang diambil Ustaz? Jawabannya, saya ingin menegaskan dulu. Kedua-duanya, jika Bapak, Ibu, saudara-saudari memilih salah satu dari keduanya, maka sholatnya sah. Jika memilih salah satu pendapat, maka sholatnya sah. Baik. Kemudian, mana yang lebih didahulukan? Wallahu a'lam, para ikhwan yang dirahmati Allah, saya lebih condong kepada pendapat yaitu mendahulukan kedua tangan dari kedua lutut. Kenapa? Karena dilakukan oleh sahabat Nabi, di antaranya Abdullah bin Umar
radhiyallahu anhuma diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Kemudian yang seperti ini lebih baik di dalam kekhusyuan, lebih baik di dalam kekhusyuan. Kemudian yang seperti ini lebih menjauhkan dari sakitnya lutut, seperti itu. Lalu yang pertama tadi atau jumhur tadi yang mendahulukan lutut, apa dalil mereka? Dalil mereka adalah sebuah riwayat disebutkan di dalam kitab Syarah Ma'anil Athar bahwa, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Ibrahim meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, yaitu Al-Qamah dan Al-Aswad. Ini dua orang tabi'i meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, hafidna min an Umar fi salati annahu kharra ba'da ruku'ihi ala rukbatayhi kama yakhirul ba'ir wa wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Kami menghafal dari Umar, kalau tadi anaknya, sekarang Umarnya. Kami menghafal dari Umar di dalam sholatnya bahwa beliau menurunkan kedua lututnya seperti onta menurunkan kedua lututnya dan meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Paham ya? Nah, ini. Jadi itu adalah tata cara turun saat sujud. Kemudian yang berkaitan dengan kesempurnaan sujud adalah merenggangkan di antara dua paha dan mengangkat perut dari kedua paha saat sujud. Contoh sedikit. Mundur sedikit, Pak. Ya. Masih ada 4 menit. Sujud menghadap ke sana. Jadi yang kita bincangkan sekarang adalah merenggangkan. Jadi ini paha, mohon maaf Ustaz ya. Paha, ini perut. Maka ini perut dan paha harus direnggangkan. Sebagian paha dan perut harus direnggangkan dari betis. Itu sifat yang pertama, ya, melenggangkan. Dalilnya para ikhwah adalah ijma'. Dalilnya adalah ijma'. Kemudian juga meletakkan kedua tangan di dalam sujud bagaimana? Perhatikan baik-baik. Meletakkan kedua tangan di dalam sujud yaitu sejajar dengan antara dua pundak atau kedua telinga. Coba Ustaz, untung jangan pergi ini. Peraga ini. Yang pertama sejajar dengan kedua telinga. Ya, itu diperhatikan, sejajar dengan kedua telinga. Jadi kedua ini ya, sejajar dengan kedua telinga atau sejajar dengan kedua pundak. Ya, dua telinga atau dua pundak. Nah, dan ini adalah mazhab Maliki. Ya, dalilnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sajada fa amkana anfahu wa jabhatahu wa nahha yadayhi an jambayhi wa wada'a kaffayhi hadwa mankibaihi, yang artinya beliau sujud dan beliau meletakkan dahi dan hidungnya dan merenggangkan kedua tangannya dari dua sisi badannya. Kemudian meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam summa sajada baina kaffai. Beliau sujud di antara dua telapak tangannya. Jadi ini kepala sujud di antara dua telapak tangannya. Berarti sejajar dengan daun telinga atau sejajar dengan kepalanya. Jadi yang pertama sejajar dengan pundak, yang kedua sejajar dengan daun telinganya.
Nah, kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan sujud juga adalah mengangkat lengan dari dataran lantai, tidak merebahkannya di atas lantai. Mengangkat lengan dari dataran lantai saat sujud. Ya, tidak seperti anjing, ya, imbisatul kalbi, kan begini anjing itu. Nah, maka dia ngangkat, ya, saat sujudnya dia mengangkat. Dalilnya hadis riwayat Bukhari Muslim, yaitu di sujud, tegaklah dalam sujud. Jadi sujud itu keadaan yang harus kelihatan tegak meskipun kita sedang sujud, karena itu menunjukkan ketundukan kita kepada Allah. Wala yabsut ahadukum dzira'ihi imbisatal kalbi. Tidak boleh salah seorang dari kalian merenggangkan lengannya dan membentangkan lengannya seperti anjing sedang duduk. Ya, seperti anjing sedang duduk. Nah, ini pada ikhwan dirahmati Allah. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, "Idza sajadta fadha' kaffayka warfa' mirfaqan." Jika engkau sujud, maka letakkan kedua telapak tanganmu. Jangan begini, letakkan. Dan kemudian angkatlah mirfaqnya, angkatlah sikunya. Kedua sikunya harus diangkat. Nah, kemudian yang terakhir yaitu jari jemari kita menghadap kemana? Jari jemari kita, kata disunnahkan untuk menghadapkan ke kiblat. Disunahkan untuk menghadapkan ke kiblat, dan ini mazhab imam yang 4, bahwa wastaqbala bi atrafi asabi'ihi rijlaihil kiblah, dan ketika sujud maka jari jemari tangannya dan jari jemari kedua kakinya menghadap ke kiblat, ya, menghadap ke kiblat. Nah, jari jemarinya bagaimana? Apakah renggang ataukah tidak? Maka jawabannya seperti ini. Dirapatkan dan dihadapkan ke kiblat. Yang selanjutnya adalah bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud. Dan bangkit dari sujud berarti adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Hukum duduk di antara dua sujud adalah rukun dari rukun salat. Dan ini mazhab jumhur, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dan dalilnya hadis musik salatahu. Hadis orang yang buruk salatnya, hadis orang yang keliru salatnya, hadis yang orang yang diajari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam salatnya. Kemudian yang ke-8 adalah membaca doa tasyahud akhir. Membaca doa tasyahud akhir. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang membicarakan tentang sujud, duduk di antara dua sujud. Dan duduk di antara dua sujud itu rukunnya. Adapun tata cara duduknya seperti melakukan iftirash ketika duduk di antara dua sujud, maka itu termasuk daripada kesunahan-kesunahan yang dibicarakan di dalam duduk di antara dua sujud. Tapi rukun sholat adalah bangkit dari sujud atau duduk di antara dua sujud. Jadi kita tidak bicarakan dulu tentang bagaimana tata cara duduknya. Bagaimana tata cara duduknya. Baik. Kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah, yang selanjutnya adalah membaca doa tasyahud akhir. Ini rukun sholat. Tasyahud awal berarti bukan rukun sholat. Kalau bukan rukun sholat, kalau ketinggalan tasyahud awal, maka sah sholatnya. Jika tertinggal karena lupa dan dia
tambal dengan sujud sahwi. Nah, begitu cara memahaminya. Jadi yang menjadi menjadi pembicaraan adalah hukum tasyahud akhir, membaca doa tasyahud akhir. Ingat ya, yang kita bicarakan adalah tasyahud akhirnya, doa tasyahud akhirnya. Tasyahud akhir atau doa tasyahud akhir adalah rukun sholat, dan ini mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walakin qulu," tetapi ucapkanlah kalian. Jadi ada orang dulu sholatnya dengan mengucapkan assalamu ala Allah fa innallaha huwas salam. Keselamatan semoga atas Allah, sesungguhnya Allah adalah pemberi keselamatan. Maka Rasulullah SAW mengatakan walakin qulu, jangan kalian ucapkan itu, tapi ucapkanlah at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Fa innakum idza qultum asaba kulli 'abdin fis sama'i aw bainas sama'i wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Thumma yatakhayyar min ad-du'a ajawahu ilayhi fayad'u. Yang artinya, ucapkanlah at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah sampai terakhir wa ala ibadillah salihin. Jika kalian mengucapkan itu, maka salam kalian akan mengenai seluruh hamba di langit atau seluruh hamba antara langit dan bumi. Kemudian baru ucapkan tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini adalah membaca doa tasyahud akhir. Dan ini adalah rukun. Ya, ini adalah rukun. Kemudian yang berkaitan dengan ini juga yaitu hukum duduknya. Nah, duduknya beda lagi. Jadi kita bicarakan hukum doa tasyahudnya, itu yang rukun. Adapun duduknya itu adalah sebuah kewajiban saja. Hukum duduknya untuk tasyahud akhir juga rukun juga. Hukum duduk untuk tasyahud akhir juga rukun juga. Nah, taib, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang ke-9, duduk untuk tasyahud akhir. Jadi itu juga rukun. Ya, duduk untuk tasyahud akhir juga rukun. Kenapa? Karena para sahabat Nabi mengajarkan sholat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu waqa'ada ala syiqqihi mutawarrikan thumma salam. Beliau duduk di atas syiqqi. Syiqqi artinya pipi pantat, dengan menduduki pipi pantat tersebut. Kemudian beliau salam. Ini menunjukkan duduk tasyahud akhir rukun. Jadi doa tasyahud akhir rukun, duduknya pun juga rukun. Dua hal itu berbeda, hati-hati. Tasyahud akhirnya rukun, duduk untuk tasyahud akhirnya juga rukun. Ya, hati-hati. Kalau ditanya doa tasyahud akhir apa? Tadi apa bacanya? At-tahiyyatu lillah, as-salawatu wat-thayyibat. Atau bacaan yang lain, at-tahiyyatus salawatut thayyibatu lillah. Itu dua-duanya benar, sahih. Itu doa tasyahud akhir, itu rukun, dan ini adalah satu dari bacaan yang merupakan rukun selain takbiratul ihram dan surat Al-Fatihah. Jadi rukun yang merupakan bacaan itu takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, dan doa tasyahud akhir. Yang ucapan, rukun yang merupakan ucapan. Selainnya semuanya rukun itu gerakan. Selainnya semua rukun adalah gerakan.
Hanya 3 yang merupakan rukun. Nanti mungkin ada tambah salam. Baik. Dan kemudian yang ke-9 duduk tasyahud akhir. Yang ke-10 tadi sudah saya sebutkan, yaitu tumakninah. Tumakninah adalah rukun sholat. Ya, tumakninah adalah rukun sholat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, batasan tumakninah apa? Batasan tumakninah adalah, para ulama menjelaskan, tidak bergerak kepada rukun selanjutnya sebelum mengerjakan rukun sebelumnya dengan tenang. Tidak bergerak mengerjakan rukun selanjutnya sebelum mengerjakan rukun sebelumnya dengan tenang. Contoh, rukun ruku. Tumakninah ruku bagaimana? Tidak bergerak i'tidal sebelum rukuknya tenang, yaitu meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut, kemudian merenggangkan kedua lengan dari kedua sisi badan, kemudian membentangkan punggung, ya. Kemudian tidak mengangkat kepala ke atas ataupun ke bawah. Dia rukuknya tumakninah. Contoh yang lain lagi, sujud tumakninah bagaimana? Tidak duduk di antara dua sujud kecuali sujudnya tenang. Apa sujudnya tenang itu? Ya, sempurna, yaitu meletakkan 7 anggota sujud. Dahi plus hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 jari jemari kaki kanan dan kiri. Itulah tumakninah. Batasan tumakninah itu tidak bergerak ke rukun selanjutnya kecuali rukun sebelumnya dilakukan dengan tenang dan sempurna. Nah, kemudian yang ke-11, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan rukun-rukun tersebut tertib atau berurutan. Nah, ini rukun. Tidak boleh sujud dulu baru ruku. Tidak boleh ruku dulu baru baca Al-Fatihah. Harus tertib berurutan. Apa dalilnya? Hadis tadi. Hadis apa? Musik sholatahu. Makanya saya tadi ngulang-ngulang agar Bapak hafal. Nanti kalau Bapak belajar dengan yang lain, ingat. Iya, hadis orang yang buruk sholatnya. Tapi sebagian ulama mengatakan jangan dikatakan buruk, berarti sahabat buruk sholatnya. Maka lebih baik hadis orang yang keliru sholatnya. Hadis orang yang diajari oleh Nabi sholatnya. Dari mana sisi pendalilannya? Karena di dalam hadis itu ada kata summa, kemudian itu menunjukkan kepada urutan. Ya, saya beri contoh hadisnya. Jika engkau berdiri menuju sholat, maka sempurnakan wudu. Kemudian hadaplah kiblat dan bertakbirlah. Kemudian bacalah Al-Quran yang mudah bagimu. Kemudian rukuklah sampai engkau tumakninah rukuk. Kemudian bangunlah sampai engkau tegak berdiri. Kemudian duduklah, sujudlah sampai engkau tumakninah sujud. Kemudian duduklah di antara 2 sujud sampai engkau tumakninah duduknya. Kemudian kata-kata kemudian ini menunjukkan kepada apa tadi? Urutan, tertib. Makanya urutan merupakan apa? Rukun sholat. Begitu ya. Nah, kemudian dalilnya yang lain, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya Rasulullah salat tidak pernah beliau sujud dulu sebelum ruku. Selama beliau salat hampir 12 tahun, beliau senantiasa mengerjakan itu dengan tertib dan urutan.
Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah salam. Ya, salam. Salam ini ada pembicaraan di dalamnya. Yang pertama, hukum salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini salam yang pertama ke kanan. Apa hukumnya? Dia adalah rukun. Dia adalah rukun. Tidak keluar dari sholat kecuali dengannya. Makanya ada anak-anak kadang-kadang mendahului imam karena capek imamnya lama. Dia dahulu. Pas mau tasyahud, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Karena tertahan dengan salamnya imam. Tidak keluar dari sholat kecuali dengan salam tersebut. Ya. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, wa tahliluha at-taslim. Penghalalan sholat, maksudnya kita boleh mengerjakan selain gerakan sholat, tidak tertahan lagi gerakan-gerakan kita ketika sudah salam. Dan salamnya berapa kali? Yang pertama yang rukun. Taib. Kalau seandainya ada bertanya, apa hukum salam yang kedua? Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang kedua. Maka jawabannya pada ikhwan dirahmati Allah, untuk salam yang kedua terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan dia dianjurkan, tidak wajib. Ya, ada yang mengatakan dia adalah termasuk rukun. Termasuk rukun. Madhab Maliki, Syafi'i, salah satu pendapat dari Imam Ahmad, dan madhab kebanyakan para sahabat, para tabi'in mengatakan rukun salam yang kedua itu adalah hanya dianjurkan. Makanya kalau orang masbuk, kapan dia bangun untuk menyempurnakan sholatnya? Boleh setelah salam yang pertama. Kenapa? Karena salam yang pertama menyelesaikan sholat. Salam yang kedua menurut pendapat jumhur hanya kesempurnaan, kesunahan. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW pernah salam cuma sekali. Assalamualaikum, selesai. Beliau pernah cuma salam sekali ke kanan. Assalamualaikum, selesai. Ini menunjukkan salam yang pertama rukun, salam yang kedua adalah sunnah saja, bukan rukun. Dan itu pendapat yang kita kuatkan. Nah, berarti kita ambil pelajaran seluruh gerakan dari mulai gerakan-gerakan sholat adalah rukun. Ya, adalah rukun. Kecuali beberapa saja yang tidak rukun. Rukun-rukun sholat diantaranya yang gerakannya yaitu berdiri. Kemudian apa lagi? Ruku 2. Kemudian apa lagi? Ya, tidak 3. Kemudian apa lagi? Sujud 4. Kemudian apa lagi? Duduk di antara 2 sujud 5. Apa lagi? Tasyahud akhir. Doa tasyahud akhir 6. Kemudian duduk tasyahud akhir. Kemudian tumak nina. Kemudian urutan. 9 gerakan ini adalah rukun. Semuanya gerakan rukun. Ya. Nah, kemudian tambahannya yang ucapan. Yang pertama adalah apa? Baca siapa yang bilang niat tadi? Nah, niat sudah saya bilang di awal. Niat khilaf di antara para ulama. Ada Imam Syafi'i mengatakan atau mazhab Syafi'i mengatakan dia rukun sholat. Nanti saya akan bandingkan. Ini sudah 9 gerakan semua ya, rukun. Kemudian yang ucapan apa tadi? Takbiratul ihram.
Kemudian yang kedua, Al-Fatihah. Oh, salah segitu tadi. Doa tasyahud tadi masuk ke dalam ucapan. Berarti 8 saja. Ya, 8 gerakan. Ucapan Al-Fatihah, kemudian setelah itu apa? Doa tahiyat, tasyahud akhir. Kemudian yang ketiga, salam. Rukun ucapan cuma 3. Rukun ucapan cuma 3. Ya, ruknul qauli. Itu ada ustaz kita yang dicemooh oleh sebagian orang. Oh, ustaz nggak tahu rukun qauli apa. Nah, makanya saya ingin tegaskan sama antum nih. Ini rukun fi'li, rukun perbuatan, rukun qauli, rukun ucapan. Ya, rukun qauli ada berapa? 8. Rukun fi'li ada berapa? 8. Rukun qauli ada berapa? 3. Ini pendapat yang kita kuatkan. Saya ulangi, rukun fi'li yang perbuatan apa? 1, berdiri. Yang kedua, ruku. Yang ketiga, sujud. I'tidal. Yang keempat, sujud. Yang kelima, duduk di antara 2 sujud. Yang keenam, duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. Ingat ya, jangan lupa. Jangan hanya katakan duduk tasyahud, karena duduk itu ada 2, tasyahud awal dan tasyahud. Duduk tasyahud akhir. 6. Yang ketujuh, tumakninah. Yang kedelapan, urutan. Itu adalah rukun sholat fi'li, perbuatan. Fi'li, perbuatan. Rukun sholat qauli apa? Takbiratul ihram. Kemudian membaca Al-Fatihah. Kemudian doa tasyahud akhir. Kemudian salam. Berarti ada 4. Semuanya berapa berarti? 12. Semuanya adalah 12. Ini pendapat yang kita kuatkan. Kalau antum belajar mazhab fikih Syafi'i, maka disebutkan rukun sholat ada 18. Ada 18. Kita hitung ya. Niat. Nah, dia masuk niat. Itu bedanya. Ya. Berdiri 2. Takbiratul ihram. Baca Al-Fatihah. Termasuk di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim. Ruku, bangun dari ruku, i'tidal. Jadi dia 2 itu. Bangun darinya itu termasuk rukun, i'tidalnya termasuk rukun. Kemudian sujud. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Kemudian duduk tasyahud akhir. Kemudian sudah berapa? 10. Kemudian sholat atas Nabi. Salawat atas Nabi. Ya, bahasa Arabnya sholat atas Nabi. Salawat atas Nabi. Kemudian salam yang pertama. Kemudian niat. Niat apa? Keluar dari sholat. Niat keluar dari sholat itu mereka jadikan rukun. Kemudian apa? Tertib. Kemudian apa? Tertib. Itu kalau antum hitung jadi 18 menurut mereka, mazhab Syafi'i. Nah, kita menguatkan pendapat bahwa rukun sholat hanya ada berapa tadi? 12. 8 fi'li, 4 qauli. Paham ya? Nah, baik. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini pada ikhwah. Coba hitung tuh yang mazhab Syafi'i tadi, hitung coba. 1 niat, saya masih penasaran. 1 niat. Kemudian yang kedua, berdiri dengan kemampuan. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Al-Fatihah.
Nah, ini yang saya ragu. Apakah bismillah termasuk yang keempat atau dianggap 5? Ya. Anggap saja 5 lah. Bismillah 5. Ya, kemudian ruku 6. Bangun 7. Iktidalnya 8. Sujud 9. Duduk di antara sujud 10. Duduk tasyahud akhir 11. Kemudian sholat atas Nabi 12. Salam yang pertama 13. Niat keluar 14. Kemudian tertib 15. 18 gimana? Tumak-ninah. Tumak-ninahnya itu perhatikan. Tumak-ninah mereka katakan saat ruku tumak-ninah. Kemudian saat iktidal tumak-ninah, saat sujud tumak-ninah. 18. Paham ya? Jadi tumak-ninah itu dianggap, jadi ruku dan tumak-ninah itu satu rukun, 2 rukun. Nah, begitu. Kita yang kita kuatkan pendapat ini bahwa rukun fi'li ada berapa tadi? Rukun qauli ada 4, dan itu dalil-dalil yang sudah kita pelajari. Wallahu a'lam. Baik. Terakhir sebelum pertanyaan, kalau ada, maka saya ingin memberikan nasihat untuk Ramadan. Satu saja nasihatnya, yaitu hadis Rasul yang berbunyi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, raghima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan thumman salakh falam yughfar lahu. Sungguh seseorang hidungnya tersungkur ke tanah. Itu kiasan orang Arab untuk menyatakan sungguh orang itu terhina, sengsara. Dia masuk ke dalam bulan Ramadan, lalu habis bulan Ramadan dan tidak diampuni dosanya. Nasihat saya untuk diri saya pribadi dan para ikhwah sekalian, Bapak Ibu, jangan sampai kita diberi umur dalam bulan Ramadan tidak diampuni oleh Allah. Berpikir keras, bertekad bulat agar saya diampuni bulan Ramadan. Apakah ucapan ini mendatangkan ampunan? Apakah pandangan ini mendatangkan ampunan? Pendengaran ini mendatangkan ampunan? Lisan yang seperti ini mendatangkan ampunan? Kelakuan saya seperti ini mendatangkan ampunan? Terus ada dalam benak itu selama Ramadan, karena itu adalah berkah terbesar Ramadan, ampunan. Dan bahayanya kalau tidak diampuni, dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, fa'ab'adahullah wa dakhalanna, dijauhkan oleh Allah dari surga dan masuk neraka. Kenapa? Karena ada kesempatan emas tidak digunakan. Hati-hati, ya, hati-hati, hati-hati. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Ya, hati-hati. Itu yang sangat kita takutkan. Semua orang suka cita masuk bulan Ramadan, tapi sebagian sahabat khawatir. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, lalai. Dan termasuk hal yang sangat diperhatikan, lihat dari mulai malam pertama. Lihat nanti, hafalkan perkataan saya. Nasihat, mudah-mudahan ini amanah. Perhatikan baik-baik perkataan Saif al-Yamani, inna min alamati i'radillah lil 'abd an yashghalahu bima la yanfa'. Sesungguhnya termasuk tanda Allah berpaling dari hamba adalah Allah menyibukkan dia dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ramadan mengerjakan ini, keluar sana, keluar sini, tidak menghasilkan apa-apa. Yang ada malah nonton sana, nonton sini, melihat ini, melihat itu, mendengar ini, gak manfaat. Maka selalu dalam benak, bagaimana caranya, bagaimanapun caranya, saya harus diampuni dalam bulan Ramadan.
Itu pesan satu Ustaz. Ketika seorang masuk ke dalam bulan Ramadan. Karena sudah terlalu banyak nasihat-nasihat dari para Ustaz, saya cuma ingin nyumbang satu. Jangan sampai Anda masuk dalam bulan Ramadan dan berlalu bulan Ramadan tidak diampuni dosa. Itu sangat menyedihkan sekali, sangat terhina sekali, sangat sengsara sekali. Apapun yang diucapkan dilakukan menuju kepada ampunan. Mau itu puasa, sholat, baca Quran, bersedekah, membukakan orang puasa, berumroh, apa saja. Maka tujuan yang harus dicapai bagaimana saya harus diampuni oleh Allah. Itu pesan saya. Wallahu a'lam. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ini pertanyaan dulu. Jika rukuknya tidak memenuhi rukun dikarenakan qadarullah ada bekas operasi di bagian perut yang tidak sempurna, sehingga kita rukuk tidak sampai memegang tempurung kaki, bagaimana? Jawabannya gini Pak Ikhwan. Salah satu keindahan agama Islam, konsep beragama kita itu inna din yusr, yang artinya sesungguhnya agama itu mudah. Itu kaidah lebih tinggi daripada kaidah yang di bawahnya, yaitu al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesulitan dalam beragama mendatangkan kemudahan. Paling tingginya agama itu mudah. Bawahnya kapan ada kesulitan maka mendatangkan kemudahan. Contoh misalkan yang ini, ada sakit kemudian dia tidak sanggup rukuk dengan sempurna, maka pada saat itu berlakulah ayat yang berbunyi fattaqullaha bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kalian dengan sebuah perintah, kerjakan dari perintah itu semampu kalian. Puasa begitu juga yang mau kita hadapi. Enggak sanggup puasa. Karena ada yang nanya saya, Ustaz, umur bapak saya 75 tahun. Beliau bilang, dan berat badannya cuma 30 kilo. 70, 35. Saya pengen tuh. Ya. 75 umurnya, berat badan 30. Beliau sudah bilang, Ustaz, beliau boleh enggak ya enggak puasa? Karena kalau puasa debar-debar. Saya bilang, para sahabat dahulu kalau sudah tua mereka bayar fidyah. Kalau memang tidak mampu. Kalau seandainya masih mampu, masih bisa main golf, jangan. Ya, bisa main pedal. Ada Abu Pedal di sini. Ini pada. Taib. Bolehkah kita mengqadha puasa orang tua yang sudah meninggal? Bagus pertanyaan. Jawabannya adalah boleh, meskipun tidak wajib. Boleh, meskipun tidak wajib. Apa dalilnya? Man mata wa alaihi shiyam sama'an waliyyu. Siapa yang meninggal dan punya hutang puasa, maka walinya mempuasakan. Siapa walinya ini? Orang tuanya kepada anaknya, atau anak pada orang tuanya, atau kerabat-kerabatnya, atau istrinya. Tetapi yang menjadi ukuran di sini hutang puasa, bukan hutang puasa yang tidak berpuasa di zaman dulu karena malas atau sengaja tidak berpuasa padahal dia wajib puasa. Ini bukan hutang puasa. Paham ya? Hutang puasa itu yang syar'i itu saat safar dia tidak puasa, saat sakit dia tidak puasa, saat haid, nifas dia tidak puasa. Nah, ini hutang puasa. Lalu sebelum mengqadha dia meninggal, berarti dia punya hutang puasa. Itu yang boleh diqadha. Adapun saat masih hidup dan dia wajib puasa dia tidak berpuasa, ataupun dia membatalkan puasanya, dia malas berpuasa, maka ini bukan hutang puasa. Lalu cara bertaubatnya bagaimana Ustaz? Cara bertaubatnya, bertobat, istighfar pada Allah, menyesal, minta ampunan,
tetapi tidak mengqadha menurut pendapat yang lebih kuat. Kalau saya selalu ngajar fikih, antum dengar dari saya menurut pendapat yang lebih kuat, itu berarti ada apa? Ada khilaf. Ada ikhtilaf di antara para ulama. Itu kaedahnya. Kalau ada ustaz yang ngomong menurut pendapat yang lebih kuat, itu berarti ada apa? Ikhtilaf. Terjadi perbedaan pendapat. Karena jumhur mengatakan bahwa wajib diqadha. Ulama peneliti mengatakan, dan saya lebih condong kepada ulama peneliti ini, tidak wajib diqadha. Kenapa? Karena puasa Ramadan ada waktunya. Apabila dikerjakan di luar waktunya, ini bid'ah, mengada-ngada dalam agama, karena mengerjakan ibadah yang ada waktunya di luar waktunya. Ustaz, jumhur alasannya apa? Nah, begitu cara belajar fikih. Jumhur alasannya adalah bahwa orang yang sakit saja dia wajib mengqadha, padahal dia punya uzur. Apalagi yang tidak punya uzur, wajib lagi lebih mengqadha. Paham nggak cara berdalil mereka? Yang ada uzur saja wajib mengqadha, apalagi yang tidak punya uzur. Kalau antum ulamanya, antum pilih mazhab yang mana? Arabi, jumhur atau ulama peneliti? Ulama peneliti siapa Ustaz? Kalau jumhur berarti mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali. Ya. Kalau ulama peneliti siapa? Syekhul Islam, Ibnu Utsaimin, Ibnu Utsaimin, ya. Ibnu Qayyim, mereka mengatakan tidak ada qadha. Ya, wajib bertobat saja. Bukan saja itu berarti meremehkan, enggak. Tapi memang tidak ada qadha. Dan saya lebih condong kepada pendapat ini. Dan ini disebutkan dalam kitab Ensiklopedia Fikih dikeluarkan oleh negara Kuwait. Wallahu. Apakah orang tua zaman dulu yang belum tahu hukum akidah saat ini harus akidah? Bagaimana jika sudah meninggal? Apakah akikah ya? Yang belum tahu hukum akikah saat ini harus akikah? Bagaimana jika sudah meninggal? Apakah anak bisa mengakikahkan? Maka jawabannya bisa, boleh. Jadi sebagian ulama salaf, terutama para tabi'in, mereka mengakikahkan diri mereka sendiri, seperti Al-Hasan Al-Basri, karena orang tuanya dulu mungkin miskin, akhirnya mereka sanggup, mereka akikahkan diri mereka sendiri. Maka begitu juga orang tua, tidak mengapa anak kalau ingin mengakikahkan orang tuanya, tapi tidak wajib. Sama puasa tadi, nggak wajib. Nggak wajib berarti gimana Ustaz? Kita tidak berbakti dong? Bukan. Tetapi secara hukum syar'i, Anda tidak akan dituntut kelak di hari kiamat kalau tidak mempuasakan atas nama orang tua. Wallahu a'lam. Ciri-ciri dosa kita diampuni oleh Allah saat bulan Ramadan bagaimana? Maka jawabannya adalah tidak ada ciri eksplisit dalam ayat Quran, hadis Rasul, dan ini semua hikmah Allah dalam penciptaan. Sebagaimana tidak ada ciri tanda orang dapat Lailatul Qadar. Karena kalau ada tandanya, apa yang terjadi? Ya, wah, 83 tahun 4 bulan masih ada bonus maksiat berarti. Ya, berarti tidak ada tandanya. Yang ada tanda Lailatul Qadarnya. Seperti dalam hadis Lailatul Qadar. Subhanallah. Malam yang cerah, kemudian indah, la harah wala baridah, tidak panas, tidak dingin. Wah, berarti kalau hujan tidur aja nih Ustaz. Jangan dia berhenti hujannya. Kita kan nggak tahu. Kemudian tidak ada bintang yang dilempar, bintang jatuh. Kemudian malam itu bulan yang aturan bulan sabit karena akhir bulan seperti bulan purnama. Itu tanda-tanda Lailatul Qadar. Nah, tanda-tanda orang diampuni tidak. Cuma para ulama mempunyai pendapat bahwa tanda secara umum amalan diterima adalah min alamati qabulil amal al-hasanah ba'da. Tanda umum diterimanya amal ibadah, diampuninya dosa adalah istiqomah sampai mati. Haji mabrur tandanya setelah haji tetap ke masjid.
Lailatul Qadar tandanya setelah Ramadan tetap semangat ibadah. Tandanya bukan, saya waktu SD itu ingat banget diceritain Lailatul Qadar itu tandanya ada cahaya dari langit kemudian nembus atap rumah masuk ke dalam diri seseorang. Besoknya dia jadi tabib. Ini enggak ada. Tidak seperti itu tandanya Allah. Baik. Rahimahullah, ayah kandung sudah tidak terhitung mengucapkan talak pada ibu sampai talak 3 berkali-kali. Tapi kembali lagi, kemudian ibu hamil, apakah status anaknya ibu itu anak di luar nikah? Jika iya, sekarang anak itu dinikahkan oleh ayah tersebut. Jika tidak sah karena status anaknya di luar nikah, bagaimana status pernikahan anaknya? Sekarang anaknya sudah memiliki anak lagi, apakah jadi anak luar nikah juga karena diwalikan oleh ayah yang tidak sah jadi wali tadi? Jawabannya pada ikhwah, ini pertanyaan tidak dijawab oleh seorang yang ahli fikih di dalam majlis, tetapi harus duduk di pengadilan. Jadi sering Syekh Abdul Muhsin bin Hamid Al-Abbad, yang saya alhamdulillah 5 tahun duduk di majelis beliau, baca sebagian kitab Sunan Abi Dawud, sebagian kitab Sunan Tirmidzi. Beliau sering ditanya permasalahan seperti ini, beliau menjawab, raji'il mahkamah, silakan pergi ke pengadilan. Karena di pengadilan hukumnya apa Pak? Mengikat. Kalau sudah ada ketok palu dari hakim, maka itu hukumnya apa? Mengikat. Tapi nasihat saya untuk si anak yang meragukan kesahan pernikahannya, kesahan perwaliannya, maka pada saat itu lebih baik dia bertanya kepada kantor urusan agama atau pengadilan agama sehingga dia tenang. Kalau seandainya dikatakan oleh pengadilan agama sudah sah, sudah selesai, berarti yang bertanggung jawab yang ngasih fatwa. Taib Ustaz, secara fikih, ilmu fikih ya, bukan secara fatwa. Secara ilmu fikih bagaimana sih Ustaz? Kalau ada orang mengatakan, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Atau kalau ada orang mengatakan, saya talak kamu 1.000.000 kali. Jatuhnya berapa? Jumhur ulama mengatakan jatuhnya 3. Hanya Imam Syekhul Islam itu mengatakan dia 1. Mengatakan 3 jatuh. Nah, maka pada saat itu pada ikhwan dalam hati Allah, itu secara ilmu fikih, jangan diturunkan ke dalam masalah ini secara langsung. Makanya saya awali tadi, silahkan tanya ke pengadilan. Oh, tapi sudah saya dapat jawabannya dari Ustaz. Jangan. Itu secara ilmu fikihnya begitu. Bahwa kalau ada orang suami mengatakan kepada istrinya, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak 3 kali, jatuh 3. Atau dia mengatakan saya talak kamu 3 kali, talak 3, jatuh berapa? 3. Itu jumhur ulama mengatakan jatuh 3. Adapun Syekhul Islam mengatakan jatuh berapa? 1. Kalau alasannya apa? Nanti habis Ramadan dan jam 9 lewat. Subhanallah. Nah, Taib, ini yang bisa sampaikan. Ini paling lama kayaknya kajian kita ini. Antum nggak memperhatikan kayaknya. Libur ya. Taib. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya mulia. Allahumma balligh ilaina Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami ke dalam bulan Ramadan. Wasallim lana Ramadan. Ya Allah, selamatkan untuk kami bulan Ramadan. Wa tasallamuhu minna wa taqabbala. Ya Allah, terimalah amal-amal ibadah kami kelak di dalam bulan Ramadan. Itu doa-doa para salafus saleh menjelang masuk bulan Ramadan. Semoga kita diberikan umur yang panjang,
dan berkah untuk menghadapi bulan ini, bulan pembuktian untuk banyak beribadah kepada Allah. Tidak usah terlalu banyak ngobrol, tidak usah terlalu banyak gaul. Yang paling utama kita dalam bulan Ramadan agar diampuni dosa oleh Allah Subhanahu. Subhanakallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.